Halo, selamat datang di YouTube channel Dunia Indra. Hari ini saya mau kasih resep gimana cara buat bolu karamel yang enak dan lembut. Tapi subscribe dulu ya supaya saya rajin buat konten. Kalau kondisi begini, kalian pasti tahu dong saya sedang ada di mana. Yap, di dapur nih, ada perkakas-perkakas ini nih dan lengkap dengan kompor. Yap, saya lagi ada di dapur tapi posisinya ada di luar. Dan kesempatan ini saya mau buat sebuah resep keluarga. Tuh, kita mau buat bolu karam. Ikutin proses pembuatannya, bahan-bahannya bolu karamel. Yep, bolu karamel atau yang sering disebut sarang semut. Tahu kan? Pasti tahu dong yang ada sarang semutnya. Nah, ikutin terus. Nah, sekarang saya mau kasih tahu nih bahan-bahan yang dibutuhkan. Ada 12 butir telur untuk 2 loyang. Ingat ya, ini buatnya untuk 2 loyang. Lalu ada 1 kaleng kental manis atau susu kental manis ya, seperti itu. Dan ada soda kue 2 sendok teh dan juga vanili secukupnya, yaitu 2 bungkus yang kecil kalau beli. Nah, lalu ada juga tepung terigu protein sedang 500 gram segitiga biru. Disebut mereknya. Ada juga gula putih yang sudah dibuat karamel sebanyak 1 kg dengan 4 gelas air. Dan margarin 300 gram yang sudah dilelehkan dan sudah dinginkan. Karamelnya juga sudah didinginkan. Nah, sekarang kita butuh wadah nih, baskom yang cukup besar untuk menampung adonan yang nanti akan kita buat. Pertama-tama, masukkan semua kental manisnya, 1 kaleng itu dimasukkan semua ya. Jangan dengan kaleng-kalengnya, isinya aja. Oke. Lalu setelah itu masukkan juga nih vanili, lalu soda kue tadi yang sudah dicampurkan dan diaduk hingga rata. Nah, seperti ini sudah bercampur semua. Soda kuenya juga sudah, vanilinya juga sudah. Lalu diaduk deh hingga merata. Nah, ingat ya, diaduk hingga merata supaya tidak ada yang menggumpal gitu. Dan setelah itu kita akan masukkan telur satu persatu seperti ini, sebanyak 12 telur yang tadi sudah kita persiapkan. Nah, kalau kalian mau buatnya 1 loyang berarti 6 telur saja yang dimasukkan. Dan bahan-bahannya tinggal dikurangin saja dari tadi ukuran untuk pembuatan 2 loyang seperti itu ya. Kenapa harus 2 loyang buatnya? Karena memang keluarga saya banyak anggota keluarganya, jadi harus buat banyak. Dan ini adalah kue yang selalu hadir di acara keluarga saya. Nah, diaduk nih semua, susu kental manis tadi, lalu telur, soda kue dan vanili, diaduk hingga merata seperti ini. Ingat ya, jangan ada yang menggumpal. Nah, lalu masukkan juga nih tepung terigu ya, yang tadi sudah kita buat 500 gram. Nah, ini dicampurlah semua lalu diaduk hingga rata. Untungnya bolu karamel itu nggak pakai mixer, jadi tinggal diaduk gitu. Tapi memang adukannya mesti rata ya, jangan sampai ada yang menggumpal, nanti hasilnya jadi tidak menarik hasil akhirnya. Seperti ini, diaduk hingga rata semua. Kalaupun nanti ada yang menggumpal, kita harus saring. Jadi nanti untuk memasukkan bahan-bahan semua ini ke dalam loyang itu harus disaring terlebih dahulu supaya gumpalan-gumpalan partikel terkecilnya itu benar-benar tidak ada lagi gitu. Nah, ini ya, adukannya sudah sampai kalis, jadi kita tinggal memastikan semuanya sudah kalis di sini. Masukkan margarin yang tadi sudah dilelehkan dan sudah didinginkan. Diaduk lagi hingga merata dan benar-benar merata ini semua. Dan nah, lihat tampilannya sudah semakin menguning ya, untuk menguatkan dari sajian bolu karamel yang nanti akan kita lihat bersama. Nah, ini karamelnya. Jadi karamel itu adalah proses gula yang sudah dimasak
dan sudah didinginkan atau minimal hangat seperti itu, jangan panas-panas langsung dimasukkan ya, karena nanti akan terjadi proses matang semua bahan bakunya, terutama telur begitu. Nah, ini diaduk sampai benar-benar rata semua. Setelah ini persiapkan saringan ya. Ada saringan terlebih dahulu yang harus dimasukkan ke dalam wadah yang menampung bagian terhalus dari seluruh adonan yang telah tercampur. Nah, seperti ini saringan. Perlu saya beritahukan ya bahwa ini sistemnya masih manual semua. Nanti juga oven yang kita gunakan adalah oven besar yang memang sering jadi tempat buat kue keluarga. Nah, ini ada sisanya nih. Nah, sisanya ya jangan dipakai ya, kayak kita pakai yang terbaiknya saja. Nah, ini berarti adalah adonan yang sudah benar-benar halus, yang sudah tercampur, dan kemudian siap kita masukkan ke dalam loyang. Dan ingat, sebelum loyang ditempati oleh para adonan itu, loyangnya harus diberi margarin dan terigu juga, supaya kegunaannya supaya tidak lengket pada saat nanti adonan dikeluarkan dari loyang. Nah, dimasukkan semua. Ini bahan-bahannya. Oke, sip. Jangan terlalu padat juga ya, karena nanti akan melampaui garis loyangnya malah. Oke, sudah jadi seperti ini, sudah siap, dan kita masukkan ke dalam pemanggang atau oven yang sudah kita siapkan. Dan nah, seperti ini. Ovennya memang ukuran besar ya. Nah, kuenya sudah masuk ke dalam oven. Jadi nanti kita akan tunggu lebih kurang 30 menit dan ambil lagi. Hasilnya akan saya perlihatkan ke kalian semua. Karena tidak mungkin menunggu 30 menit dalam record kosong, maka 30 menit kemudian kuenya sudah matang. Lihat tampilannya, ya kan? Jadi dia memang ada tekstur bolong-bolong begitu. Dan kita balik nih supaya, nah, tinggal dimasukkan ke dalam mika untuk hantaran keluarga. Dan lihat ada tekstur bolong-bolong. Nanti kita coba juga untuk potong dan perlihatkan ke kalian semua hasil akhirnya. Nah, seperti ini setelah dipotong, lihat. Jadi dia ada bolong-bolong. Itulah kenapa kebanyakan orang Indonesia menyebutnya kue sarang semut begitu, karena ada bolong-bolongnya seperti sarang semut. Kreatif banget ya yang buat nama dulu. Oke, ini bolu karamel sudah jadi. Dan nah, ini sajiannya. Itu mudah ya untuk buatnya, sangat bisa diaplikasikan, dan tinggal dikurangi saja ukuran ataupun bahan-bahan yang tadi, karena ini buatnya untuk 2 loyang, tinggal disesuaikan. Oke, silakan mencoba. Nah, ini dia yang sudah jadi dari proses pelaksanaan yang kita buat tadi. Sudah didinginkan, setelah keluar dari oven seperti ini. Nah, kita mencoba. Ini loyang kedua yang sudah dipotong nih. Nih teksturnya ya. Yang membuat kenyal adalah bolong-bolong seperti sarang semut. Kebanyakan orang bilang. Enak banget kan? Kalian pasti bisa buat dari resep yang tadi sudah saya sampaikan. Yes, gimana cara buatnya? Mudah bukan? Oke, itu dia berbagi resep hari ini. Jangan lupa subscribe dan klik lonceng untuk semangat saya buat konten selanjutnya. Terima kasih.